warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah dan nabi ba'da. Perkenalkan, nama saya Khairul Saleh, SPD IPD, NIDN 100600983. Saya adalah dosen tetap program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Warobomo. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester. Adapun mata kuliah yang saya ampu pada semester ini adalah mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 1. Jumlah SKS-nya sebanyak 2 SKS. Rukun mata kuliah adalah mata kuliah wajib institusi yang dilaksanakan pada semester 2 atau semester genap dengan kode mata kuliah 22MU001. Deskripsi singkat mata kuliah ini adalah, secara garis besar mata kuliah ini mempelajari tentang ibadah, diantaranya toharah, sholat, puasa, zakat, haji, dan umroh, serta ibadah kurban dan akikah. Dalam mata kuliah ini juga membahas tentang pernikahan dan juga muamalah. Mata kuliah ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan mengamalkan syariat ajaran Islam seperti ibadah, pernikahan, dan muamalah yang penting bagi setiap muslim. Materi pembelajaran atau materi kuliah yaitu yang pertama adalah terdiri dari toharah, kajian teori, kemudian taharah wudhu, taharah untuk kajian prakteknya, kemudian sholat ada 2 teori dan praktek, puasa, kemudian zakat, haji, umroh, kurban dan akikah, pernikahan dan muamalah, dan bisnis Islam. Semester ini terdiri dari 16 pertemuan. Pertemuan pertama adalah kontrak kuliah, pertemuan kedua materi, sampai dengan pertemuan yang ke-7 sampai ke puasa itu adalah materi. Kemudian pertemuan yang ke-8 UTS, ditambah lagi dengan pertemuan yang terakhir adalah ujian akhir semester. Sedangkan capaian pada pembelajaran kita dalam mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, menguasai konsep teoritis Al-Islam Kemuhammadiyahan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mampu mengimplementasikan nilai-nilai Al-Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian evaluasi perkuliahan, yaitu yang pertama kehadiran sebanyak 15%, praktek 20%, tugas 20%, ujian tengah semester 20%, sedangkan ujian akhir semester 25%. Kemudian rank penilaian terdiri dari nilai A, B, C, dan D. Nilai A adalah nilai 80 sampai 100, B 70 sampai 79, C 60 sampai 69, dan D 50 sampai 59, E dikatakan gagal, D dan E dikatakan gagal, yaitu E 0 sampai 49. Sedangkan materi perkuliahan pada hari ini adalah tentang pernikahan. Berikut videonya, mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita aturkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam kepada Rasul junjung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah mahasiswa semuanya, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah agama Islam dalam mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 1. Ini insyaallah mudah-mudahan kita akan melanjutkan materi kuliah kita tentang pernikahan. Sebelumnya Bapak akan absen kamu semua. Siapa yang tidak hadir, siapa yang hadir pada hari ini? Kira-kira siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Ada Pak. Anggun Dea hadir? Hadir. Ardianto Taufikur Rahman? Hadir ya. Baik, sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal tadi, bahwa materi perkuliahan kita pada hari ini adalah tentang pernikahan ya. Baik, ada yang sudah nikah? Belum. Nah, ada yang tidak mau nikah? Tidak. Berarti normal semua ya. Iya. Pernah nengok orang nikah? Pernah. Oke. Pernah nengok orang kawin?
Hati-hati ya. Hati-hati ya. Baik, kita coba lihat secara bahasa dulu ya. Apa itu nikah di dalam makna secara bahasa? Apa itu nikah menurut syariat Islam? Nikah menurut bahasa, kata nikah itu ada dua makna ya. Yang pertama, nikah dengan arti jima atau nikah dengan maksud hubungan seksual. Selain itu, nikah juga bisa bermakna akad. Akad itu adalah ikatan atau kesepakatan, atau disebut juga dengan perjanjian. Kemudian kalau kita lihat nikah itu menurut syariat, nikah itu adalah syariat, adalah perjanjian atau akad yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Jadi kalau kita lihat dari sisi istilah ini adalah akad perjanjian yang menghalalkan hubungan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Tapi kalau yang mahram berarti dia tidak boleh nikah. Kalau dia bukan mahram, yang itu boleh nikah. Kalau mahram dia boleh nikah. Jadi ya Yosua, ya kalau kita tuh nikah tengok-tengok orang dulu. Jangan asal embat saja bahasa kita ya. Itu tengok boleh enggak kita nikahi atau tidak boleh. Yang tidak boleh itu disebut dengan mahram kita, yang haram kita untuk nikahi. Yang boleh itu apa? Yang bukan mahram kita, yang tidak haram bagi kita. Nanti kita sampai ke sana nanti. Di dalam materi ini kita hanya menjelaskan apa? Menjelaskan tentang apa? Tentang nikah secara umum. Ini ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjutkan dulu. Sekarang kita lanjutkan materi kita tentang hukum dan tujuan pernikahan. Hukum menikah itu ada 5. Ada 5 ya. Hukum nikah itu ada yang wajib ya. Ada yang sunnah. Ada yang haram. Ada yang makruh. Ada yang mubah. Berarti hukum nikah itu tergantung apa? Tergantung kepada subjek yang akan menikah atau orang yang akan menikah. Ada kala hukum nikah itu bagi seseorang itu wajib, ada kala sunnah, ada kala haram, makruh, dan ada juga kadang-kala mubah, dibolehkan untuk menikah. Kira-kira ada yang bisa jelaskan di sini? Minimal 4 saja. Minimal 4 saja. Silakan. Siapa yang bisa? Putri ya, silakan. Oke, baik. Sebelumnya izin Bapak perkenalkan, saya Engli Putri. Ya. Pertama itu ada hukum menikah wajib. Kenapa wajib? Karena jikalau kita sudah mampu untuk menikah, kemudian seseorang itu takut akan terjerumus pada zina, itu hukumnya wajib untuk menikah Bapak. Kemudian ada haram hukumnya menikah jika seseorang itu dengan tujuan menikah untuk menyakiti pasangannya. Balas dendam ya. Dan melanggar syariat agama Islam. Seperti menikah itu ada dendam dengan pasangan, awak nikahlah sama dia gitu kan. Jadi itu hukumnya haram Bapak. Kemudian ada makruh terjadi apabila seseorang itu tidak mampu baik secara finansial maupun fisik. Kemudian ada mubah, hukumnya ini dapat terjadi jika adanya dorongan kuat atau ada larangan. Ya, bagus sekali jawabannya ya. Karena hukum nikah itu tergantung kondisi seseorang, tergantung kondisi kita, maka kita tidak bisa dipaksakan ya. Tapi ingat kata Rasul bahwa nikah itu adalah separuh dari agama. Kenapa? Banyak ibadah yang ada dalam hubungan pernikahan yang tidak ada pada hubungan yang lain. Kemudian tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan menurut ajaran Islam yang pertama membentuk keluarga yang sakinah. Sakinah itu tenang ya. Tenang. Kemudian ada yang membentuk yang mawaddah. Mawaddah itu dipenuhi oleh cinta kasih sayang. Ada yang rahmah. Bahwa nikah itu tidak lagi mengandalkan cinta, tidak lagi mengandalkan cantik, tetapi mengharapkan apa? Rahmah. Inilah hakikat yang cinta yang sesungguhnya. Mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum. Namun kalau secara hal selanjutnya secara khusus tujuan nikah itu adalah yang pertama apa? Melanjutkan
Jadi kalau kita menikah itu tujuan selanjutnya adalah untuk melanjutkan keturunan kita. Oke? Berarti untuk mendapatkan anak, untuk mendapatkan keturunan. Jadi kalau kita menikah tujuannya mendapatkan keturunan. Kemudian menyempurnakan agama. Kan tadi kan dikatakan bahwa nikah itu separuh dari agama. Menyempurnakan agama yang belum sempurna dalam hidup kita dalam beragama ini disempurnakan melalui menikah. Kemudian meningkatkan kualitas hidup. Orang yang menikah kualitas hidupnya makin meningkat. Kemudian tujuan selanjutnya adalah mendapatkan keridhaan Allah. Ya. Kemudian mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat, menjaga diri dari perbuatan maksiat jelas, ya. Kemudian membentuk keluarga yang tangguh. Apa sih yang boleh kita nikahi? Itu kan. Ada namanya mahram. Mahram itu adalah laki-laki atau perempuan yang tidak boleh dinikahi. Paham itu? Jangan asal ambil aja. Ada yang boleh dinikahi, tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Ada yang boleh dinikahi untuk sementara. Itu disebut dengan mahram. Mahram itu terbagi menjadi 3. Yang pertama karena nasab. Yang kedua karena satu susuan, yang ketiga karena perkawinan. Ulang lagi, yang pertama karena nasab, yang kedua karena perkawinan. Paham. Kalau kamu karena nasab, lihat garis kamu dari pihak bapak, dari pihak ibu, dari atas sampai ke bawah, samping kiri dan kanan. Kalau dia lihat persusuan begitu juga. Lihat persusuan, lihat kamu siapakah orang-orang yang pernah sepersusuan dengan kamu, yaitu orang yang satu susuan, kemudian ibu yang menyusui kita, itu tidak boleh. Kemudian perkawinan karena perkawinan, mungkin ada orang lain yang datang ke rumah kita, lalu membawa saudara, mungkin menikah dengan ibu kita, mungkin menikah dengan kakak kita, dengan ayah kita, itu sebab dari perkawinan. Nah, ini dasar hukumnya. Rata-rata di sini nih, karena nasab, keturunan, karena sepersusuan, di sini juga ayatnya banyak perkawinan. Dasar hukumnya surah An-Nisa surah keempat ayat yang ke-23. Oke, baik. Kita lanjutkan. Mahram sebab susuan dulu. Orang yang diharamkan menikah karena sebab sepersusuan itu didapatkan dalam hadis riwayat Bukhari, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda tentang putri Hamzah, dia tidak halal bagiku. Jadi anak Hamzah ya, putri Hamzah tidak halal bagiku. Darah susuan mengharamkan seperti apa yang diharamkan oleh darah keturunan, dan dia adalah putri saudara sepersusuanku Hamzah, yaitu hadis Bukhari. Kemudian di dalam surah yang tadi itu, di dalam surah yang tadi An-Nisa surah keempat ayat 23 tadi dijelaskan wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum birrada'ah, dan ibumu yang menyusui, dan saudara-saudara perempuan sepersusuan. Maka berhati-hati untuk menyusui anak orang, ya, terutama bagi perempuan, ya. Kalau memang pernah menyusui anak orang lain dan anak kita itu ada pula yang perempuan dan orang yang kita susui itu berlawanan jenis dia, kita tidak tahu, nanti kamu harus bersejarah, bercerita. Itu tidak boleh, nak, itu saudaramu, begitulah seterusnya, ya. Ini orang yang persusuan, berarti ada 2, ya. Ibu yang menyusui, anak yang sepersusuan, walaupun kandung anaknya, walaupun tidak, ya. Sebab nasab, sebab keturunan. Apa sebab keturunan? Ini haram dinikahi sebab adanya garis keturunan. Contohnya ibumu, ibu atau ibu dari ibu kita juga diharamkan untuk ini karena itu keturunan. Kemudian anak-anakmu yang perempuan, anak-anak kita yang perempuan tidak boleh, termasuk ke bawahnya cucu. Saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudaramu, baik saudara perempuan yang seibu, sebapak atau sekandung. Paham itu? Kalau seibu, satu ibu. Kalau sebapak, satu bapak. Beda ibu. Kalau sekandung, satu ibu, satu bapak. Jelas itu semuanya? Oke, baik. Kemudian saudara-saudara ibumu yang perempuan. Saudara ayahmu dulu, ya. Saudara-saudara ayahmu yang perempuan. Berarti saudara-saudara ayah yang perempuan itu juga tidak boleh. Karena itu ibumu. Karena satu darah dengan ayahmu. Kemudian saudara-saudara ibumu yang perempuan. Anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki. Ini yang nggak sama pada dengan saya. Faris, ya. Rizki, ya. Saya ini bersaudara nih. Anak saya laki-laki, anak dia perempuan. Gitu kan? Ya. Lalu saya nikah dengan anak dia. Dia adik saya. Nggak boleh, itu anak saya. Paham itu anak saya? Saya kakak adik itu dengan si Rizki itu. Tapi dia ada anak perempuan, saya mau nikah dengan dia. Cantik kayaknya gitu kan?
Saya mau nikah dengan anaknya dia, enggak boleh. Kan itu anak saya. Termasuk anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan. Saya dengan Angeli, dia punya anak perempuan. Dia ini adik kandung saya atau saudara kandung saya. Nah, lalu saya ingin nikah dengan anaknya, enggak boleh. Itu haram. Kecuali anak sama anaknya itu namanya sepupuan ya. Nah, itu nanti ada kajian lainnya nanti. Oke, baik. Itu dari mahram karena kenapa? Karena nasab. Sekarang mahram karena perkawinan disebabkan oleh nikah. Oke, baik. Mahram sebab perkawinan yang pertama ibu-ibu dari istrimu atau mertuanya. Berarti ibu-ibu dari istri kamu itu tidak satu. Boleh jadi kakak dari mertua kamu, adik dari mertua kamu, termasuk mertua kamu asli juga tidak boleh dinikahi. Paham itu? Oke, lanjut. Dan istri dari anak kandungmu, istri anak kandung atau menantu itu juga boleh. Ayah mertua berarti ya. Istri anak kandungmu, ayah mertua punya anak laki-laki, lalu menikahi Perempuan. menantunya. Dan itu tidak boleh sama sekali, sejauh apapun tidak boleh sama sekali. Walaupun anaknya sudah meninggal atau macam, dia tetap anak. Oke, itu perlu diperhatikan juga ini. Perhatikan juga. Dan anak-anak istrimu dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, berarti anak tiri. Kecuali kalau istri itu, kalau nanti dapat jando, kalau nanti dapat janda, itu kan ada dia bawa anak tuh, kalau dia punya anak. Nah, itu tidak boleh kau nikahi kalau dia perempuan. Paham itu? Tidak boleh kita nikahi kalau dia perempuan. Kecuali nanti ibunya belum pernah digauli, belum pernah dicampuri. Kalau sudah dicampuri maka selama-lamanya tidak boleh. Oke, Pak. Kemudian selanjutnya dalam surat yang ke-20 ayat kedua An-Nisa itu, janganlah kamu kawini wanita-wanita telah dikawini oleh ayahmu. Anak tiri nikah dengan ibu tiri, dengan istri ayahnya, walaupun ayahnya sudah meninggal. Paham itu? Oke, itu tidak boleh, itu karena pernikahan namanya ya. Dan menghimpun dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, nikah poligami. Nah, tuh, menghimpun itu kan poligami. Dalam bahasa fikihnya ta'addud, mengumpulkan dua orang bersaudara. Contoh, kamu bersaudara, sama-sama cantik contohnya, sama-sama baik. Lalu saya ngambil kedua-duanya jadi istri saya, tidak boleh. Tidak boleh. Hanya ngambil satu saja. Nah, ini ada riwayatnya dari anak Nabi Muhammad ya. Bagaimana caranya boleh, Pak? Caranya boleh seperti anaknya Nabi Muhammad. Anak Nabi Muhammad begini loh. Kan Utsman yang menikahi dua orang anak Nabi Muhammad kan Utsman ya. Utsman bin Affan. Meninggal salah satunya, baru dia menikahi saudarinya yang lain. Paham itu? Tapi ada juga sekarang orang yang nekat, diceraikan salah satunya, kakaknya, istilahnya istrinya kakaknya kan, karena adiknya lebih cantik gitu kan. Adiknya dinikahi setelah diceraikan. Betapa sakit hati itu, perang saudara itu. Iran sekarang Israel ya. Itu perang bisa jadi bahaya itu. Maka kalau memang ia seperti itu gitu kan, maka ketika istrinya meninggal boleh mengambil saudaranya. Tapi kalau masih hidup jangan. Ya, itu catatannya. Nah, menghimpun atau mempoligami, menikahi dua orang sekaligus karena dia bersaudara. Baik. Kemudian diharamkan oleh kamu untuk menikahi wanita yang telah bersuami, itu pasti ya. Itu pasti. Ya, Bapak ada dulu istilahnya. Kalau ingin anaknya pintar, nikahi perawat, ke dokter atau orang kesehatan ya. Kalau ingin anaknya pintar, nikahi istrinya guru ya. Atau dosen atau apapun namanya. Kalau ingin mati ya cari istri orang gitu. Ini cari mati ini orang ya. Cari mati ya. Jangan asal pilih jodoh itu. Nah, ini mahram yang tidak boleh kita nikahi. Oke, lanjut. Nah, bagaimana kriteria mencari jodoh? Nah, jadi kamu kan berilmu dulu sebelum beramal. Ya jangan asal dapat aja. Ada juga kriterianya. Baik. Sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam berbagai hadis,
bahwa ada 4 kriteria utama. Si Ardi mana nih? Nih, kamu siapa? Hah? Sukma Willis. Nah, Will. Will itu wanita idaman lain enggak? Will. 4 secara umum 4. Yang pertama harta. Yang kedua keturunannya bagus. Yang ketiga enak dipandang, membahagiakan. Yang kelima, yang keempat agamanya. Ini bolak-balik adik saya mengatakan cantiknya dulu. Terserahlah, tapi 4 ini kriterianya. Bukan 4 orang ya. Bukan 4 orang ya. Yang pertama yang dipilih calon itu adalah yang punya harta dulu, apalagi laki-laki. Karena dia adalah tulang punggung. Jangan jadi sampai perempuan menjadi tulang punggung. Nah, hartanya. Kalau kamu nikah dengan dia mau makan apa nanti? Mau tinggal di mana? Repot kan? Nah, baik. Yang kedua, keturunan. Dia anak siapa? Dari mana? Keluarganya bagaimana? Ini penting ini keturunan. Kemudian kecantikan atau ketampanan. Ini penting juga. Tadi malam gak iseng-iseng kan habis bikin PowerPoint ini saya nonton video klip Tempo Dulu Roma Irama dengan Riza Umami. Kamu tahu enggak? Enggak tahu ya. Nenek kamu tahu tuh. Nenek kamu tahu. Tapi ibu kamu minimal tahu itu ya. Ya ibu kamu tahu tuh kayaknya. Kenapa? Karena di situ ada lagunya Gincu dan Dasi ya. Gincu dan Dasi. Ini pas bahwa cinta itu bukan dari pangkat, cinta itu bukan dari tampan, cinta itu bukan dari gincu, cinta itu bukan dari alis yang berukir, tapi cinta itu kecantikannya luar dalam. Kemudian agamanya, ini agamanya. Lanjut. Nah, dalam demikian rupa kriteria umum yang diberikan oleh syariat Islam, tapi ada kriteria khusus yang harus kita buat, yaitu diantaranya apa? Oleh Muhammadiyah dikatakan, yang pertama menjadi kriteria umum itu untuk memilih calon jodoh kita, agama dan akhlak. Kemudian keturunan, kecantikan dan ketampanan. Cantik dan tampan itu apa ya? Relatif ya. Tidak bisa diukur ya. Karena cantik menurut tempat saya, menurut si Will beda. Tampan menurut si Angeli, menurut si Joshua beda pula. Nggak sama itu. Nggak sama. Kemudian harta, ya. Kesehatan, iya. Nikah dengan orang sakit kan susah juga ya. Kemudian kematangan emosi, ya. Keterampilan komunikasi, ya. Karena banyak masalah dalam keluarga ini muncul karena komunikasi tidak bagus. Nilai-nilai yang dianut bersama itu harus ada. Kita harus begini, kita harus begini, kita harus begini, harus begini. Itu harus ada. Nah, itu kriteria memilih jodoh. Sekarang kita masuk kepada inti yang akan dekat kepada nikah, khitbah atau tunangan. Itu dia. Proses melamar wanita untuk dijadikan calon istri. Khitbah bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi kedua calon mempelai, baik dua keluarga, mereka untuk saling mengenal dekat sebelum memutuskan untuk menikah. Itu khitbah itu. Ada proses PDKT, ada proses sosial silaturahim, lebih kenal jauh luar dalam, baik mempelai laki-laki, mempelai perempuan, baik itu dengan keluarganya, kenal keluarganya. Jadi kadang-kadang begitu. Karena kenapa harus kenal dengan keluarganya? Untuk melihat keturunannya dan segala macam. Itu kita lihat. Itu adalah apa? Nah, kemudian barulah setelah itu dilangsungkan pinangan. Dilangsungkan pinangan itu adalah penentuan akad akan dilakukan ikat perkawinan. Maka khitbah ini masuklah dalam lingkup perkawinan. Nah, ketika muncul masa pernikahan, ada yang harus ada sebelum sebelum perkawinan, ada yang harus ada di dalam proses perkawinan disebut dengan rukun. Sebelum perkawinan disebut dengan syarat nikah. Sebelum perkawinan, di dalam perkawinan disebut dengan rukun nikah. Coba. Rukun nikah apa aja?
Bisa jawab? Ini gagal ini. Nggak tahu rukun nikah batal ini. Rukun nikah? Nggak tahu. Saya kasih tahu ya. Nanti jangan sampai nggak tahu pula ya. Rukun nikah itu yang pertama mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Kalau tidak ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan, siapa nak nikah? Paham? Tidak mungkin nikah dengan gaib, gitu kan? Maka harus hadir kedua-duanya. Maka di dalam hukum Islam secara umum kompilasinya tidak boleh menikah melalui saluran telepon atau Zoom meeting. Iya, karena harus ada satu tempat, gitu kan? Cuman apakah boleh diwakilkan? Boleh diwakilkan, bukan menggantikan. Nah, itu bahaya itu. Ada kasus itu. Ada kasus tuh. Jadi si adiknya menggantikan si kakaknya menikahi perempuan itu. Lalu kakaknya tidak ngomong, dia mewakilkan. Adiknya tidak mewakilkan. Dia yang menikah. Akhirnya apa? Dapat sama adiknya. Yang hancur siapa? Kakaknya, gitu kan? Maka harus hati-hati juga itu. Nah, itu. Diwakilkan itu boleh. Kalau perempuan memang dengan walinya kan? Dah harus di situ kan, walinya yang menikahkan. Nah, yang kedua, rukun nikah itu adalah wali dari pihak perempuan. Laki-laki tidak perlu. Wali dari pihak perempuan. Kemudian apa lagi? 2 orang saksi yang jujur dan adil. Biasa laki-laki itu, saya sering tuh jadi saksi nikah tuh. Enak juga tuh jadi saksi nikah tuh. Hanya dengar, lancar, nyebut sah, lah selesai kan. Kamu ketawa, berarti pengalaman ya. Sudah tuh ada salaman lah gitu. Itu makanya harus ada ijab dan qabul itu. Kalau tidak ada ijab dan qabul itu, disitulah inti perkawinan itu. Syirat ijab dan qabul. Maka kata ijab dan qabul ini menurut sebagian ulama tidak boleh kamu permain-mainkan. Makanya saya tidak mau malas menengok ada sinetron atau film Indonesia ada adegan kawinnya. Lalu dia ngomong situ, menurut sebagian ulama itu sah loh. Sah loh. Ada yang mengatakan sah loh. Apalagi di mazhab Hambali di Makkah itu sah loh. Kalau seandainya diumumkan seperti itu kan sah loh. Nah, baik. Itu dia. Kalau syarat itu dimulai di sebelum pernikahan itu. Apa syaratnya? Islam sesama Islam. Nah, itu. Jadi kalau Olive menikah dengan Islam itu harus Islam dulu, Olive. Ya, Islam sesama Islam. Kemudian mampu dia baik di segala bidang, secara psikologis, psikis, mental, kesehatannya itu tadi harus siap semuanya. Dan rukun ini oleh Muhammadiyah ada yang tidak boleh ditinggalkan. Apa itu? Mahar. Sebagian ulama tidak masukkan dalam rukun, tapi sebagian daripada ulama-ulama Muhammadiyah masukkan kepada rukun. Di situ dah letak kesanggupan laki-laki. Laki-laki terbaik itu memberikan mahar yang tertinggi. Wanita terbaik itu adalah wanita yang tidak membebankan mahar kepada laki-laki untuk yang terlalu tinggi. Contoh, kalau laki-lakinya bisa kasih kamu Alphard, apa salahnya kau minta Kijang Innova? Itu kan turun kan? Apa salahnya gitu kan? Kalau kamu laki-lakinya bisa memberikan kamu Kijang Innova, Toyota Rush lah di bawah itu minimal gitu kan? Boleh gitu. Kalau enggak bisa, ya turunkan lagi gitu. Laki-laki mencari yang terbaik. Jangan seperti saya dulu. Kalau saya dulu tuh ngikut Ustadz baik. Ustadz itu yang mana yang benar enggak tahu juga. Katanya cukup dengan sebuah Al-Quran dan seperangkat alat sholat tunai katanya. Ikutin pula gitu kan. Setelah saya belajar, oh salah. Ternyata mahar itu harus berupa harta boleh emas, boleh uang, boleh barang yang bernilai. Oke, disinilah pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita bersama, terutama bagi Anda yang dalam masa muda menghadapi pernikahan dan pasti insya Allah akan menikah karena semuanya normal ya, semuanya sehat, semuanya sesuai dengan syariat, telah dituntut oleh syariat kita. Semoga kita bisa melaksanakan dengan baik. Sekian, terima kasih. Nasrul minallahi fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.